Jadi kalau misalkan teman-teman itu katakanlah bukan anak yang kreatif gitu, aku rasa masih banyak kok bidang yang bisa teman-teman kerjain di televisian atau mungkin di broadcasting di dunia penyiaran yang bisa ditekuni walaupun sense kreatif itu masih kurang gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kreatif itu akan lebih membantu menurut aku sih gitu. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi bersama aku Abai yang akan nemenin kamu di BIMAT, Bincang Mahasiswa. Bincang Mahasiswa merupakan program yang akan membahas seputar dunia perkuliahan, mulai dari kehidupan perkuliahan, stereotip anak perkuliahan, hingga opini-opini tertentu tentang isu-isu terkini. Nah, ini dia Bincang Mahasiswa. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah membahas jurusan ilmu komunikasi. Konsentrasi ilmu komunikasi sendiri ada public relation, broadcasting, dan jurnalistik. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas salah satu konsentrasi tersebut. Kira-kira konsentrasi apa yang bakal kita bahas hari ini? Nah, kita akan bahas konsentrasi broadcasting. Untuk pembahasan kali ini, aku sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa broadcasting, yaitu Gary. Halo Gary, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, boleh kenalin diri dulu nih sama sobat mahasiswa di rumah. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Andi Gary. Biasanya aku dipanggil Gary sih sama teman-teman. Sekarang lagi kuliah di UIT, Karyo, di jurusan ilmu komunikasi, konsentrasi broadcasting. Angkatan berapa tuh, Kak? Aku angkatan 20. Nah, kita langsung pembahasan aja ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih. Awal masuk broadcasting itu karena apa gitu? Kenapa akhirnya make sure, oh ini broadcasting yang bakal aku pilih gitu? Kenapa milih broadcasting ya di kampus? Sebenarnya broadcasting atau ilmu komunikasi itu bukan pilihan pertama aku untuk di kampusnya. Sebenarnya niatan dari sekolah dulu, aku itu pengennya di jurusan TV dan perfilman gitu. Itu kan biasanya ada di universitas seni ya, kayak ISTC dan kayak gitu. Tapi karena ada beberapa alasan yang mengharuskan ya kuliah masih di dalam kota. Karena kan aku udah asli dari Pekanbaru. Dari kecil udah Pekanbaru, sekolah Pekanbaru. Pada akhirnya milih di UIN aja. Karena yang pernah aku dengar di UIN komunikasinya itu ada konsentrasi broadcasting. Nah, pada akhirnya milih jurusan ilmu komunikasi, ambil konsentrasi broadcasting. Setelah belajar lebih dalam lagi, ternyata broadcasting yang ada di ilmu komunikasi ini lebih ke penyiaran televisi dan sebagainya, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi dulu emang ada basicnya di broadcasting ya? Iya, mungkin kalau misalkan ditanya ada basicnya apa enggak, kebetulan aku sebelum ngampus, aku itu masuk SMK jurusan multimedia. Nah, di multimedia kan kita udah belajar dasar-dasarnya, baik itu foto ataupun video. Nah, mungkin masuknya ke broadcasting ini cukup mengembangin skill yang udah ada di SMK. Jadi ngelanjutin aja ya, udah basicnya udah ada, kita lanjut ke broadcastingnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ger, untuk broadcasting sendiri nih, apa sih yang bakal kita pelajarin di broadcasting itu? Selama aku masuk di broadcasting ya pasti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen masuk broadcasting, ada yang pengen masuk ke komunikasi, jurusan komunikasi, di broadcasting itu pastinya mempelajari tentang proses produksi sebuah televisi, apa aja bagian-bagian di dalam departemen televisi pastinya gitu. Mungkin teman-teman itu kalau misalnya ada yang minat ya kerja di balik layar di sebuah televisi, itu tuh pasti familiarnya dengan main kamera, editing dan sebagainya. Nah, itu bakal ditemui nanti di kampus. Yang pengalaman aku sih selama ngampus kayak gitu. Berarti kita tuh nanti belajar nih gimana sih tahap-tahap untuk memproduksi sebuah siaran di televisi, mulai dari tahap produksinya hingga pasca produksi. Nah, mata kuliahnya tuh apa aja sih yang dipelajari di broadcast? Sebenarnya ada banyak mata kuliah yang dipelajari untuk broadcasting itu sendiri. Tapi yang yang paling nempel di kepala aku soal televisi ada manajemen televisi, ada produksi televisi,
sama yang pasti itu untuk proses paskanya kita belajar ngedit dengan beberapa software yang biasa digunakan untuk proses di televisi, itu produksi televisi. Nah, dari ketiga mata kuliah tadi tuh, yang mana sih yang paling menarik? Nah, yang paling menarik ya sebenarnya mungkin karena basic aku udah ada di editing video dan sebagainya. Mungkin yang paling menikmati untuk aku pelajari itu masih di editing video dan sebagainya. Karena kan jatuhnya gitu Kak, kita nggak belajar praktek ya. Praktek kita disuruh bikin video, kita disuruh edit sendiri, dan biasanya itu disuruh upload ke sosial media baik itu Instagram ataupun YouTube. Nah biasanya yang paling aku nyaman untuk pelajari sih masih di editing dan sebagainya. Tapi yang menarik karena aku belum tahu dan pengen belajar itu kan manajemennya itu, departemennya apa aja sih di dalam televisi gitu. Jadi kalau kita mau masuk broadcast itu kita harus anak yang kreatif atau gimana sih sebenarnya? Kalau misalkan proses kerja kreatif ya, aku rasa sih kalau teman-teman itu kreatif, itu akan lebih membantu ketika mempelajari televisi dan sebagainya. Aku rasa nggak harus televisi aja sih, banyak produksi lain gitu. Katakanlah kayak ya lagi aku jalani sekarang di luar kampus, aku juga kerja di bidang film kayak gitu. Part-time lah istilah. Part-time ya. Proses kreatif itu pasti dibutuhin dalam tiap produksi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu katakanlah bukan anak yang kreatif gitu, aku rasa masih banyak kok bidang yang bisa teman-teman kerjain di televisi atau mungkin di broadcasting, di dunia penyiaran yang bisa ditekuni walaupun sense kreatif itu masih kurang gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kreatif itu akan lebih membantu menurut aku sih gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, tadi yang menarik ya. Yang paling gak menarik itu apa sih? Maksudnya tantangan tersendiri nih di broadcasting itu apa? Yang paling menurut Gary nih paling berat gitu selama di broadcast. Yang paling berat ya, yang paling berat di broadcasting. Nah mungkin selain televisi juga ya, di broadcasting kita ini sebenarnya broadcasting itu kan penyiaran ya, penyiaran. Kita tuh nggak belajar tentang televisi aja, tapi kita juga belajar tentang radio. Gimana bedanya radio, gimana sistem radio itu bekerja gitu, dan juga bagaimana menjadi host baik itu di TV ataupun radio gitu. Nah mungkin karena untuk zaman sekarang mungkin sedikit anak muda dengerin radio mungkin bukannya nggak ada tapi sedikit, dan dari yang sedikit itu salah satunya aku nggak sering dengan radio dan mungkin nggak setertarik itu juga untuk radio gitu, apalagi dengan adanya apa tuh namanya, zaman sekarang kan ada podcast kayak gitu, itu kan semi perkembangan dari radio. Selama perkuliahan sih yang menjadi kendala dan mungkin tantangan ya di aku itu semua mata kuliah di bidang radio. Itu Perlu adaptasi lagi ya untuk itu hal yang beda gitu loh gitu dari apa yang udah aku jalani sebelumnya kayak kamera, editing atau sebagainya gitu. Ketika radio ini kan basis itu audio ya, audio, sedangkan lebih audio visual itu sih segala hal berbau di radio itu tantangan banget sih menurut aku. The next question nih Kak, apa sih Kak prospek untuk kerja broadcasting sendiri? Apakah benar-benar kita bekerja di belakang layar atau kita nggak bisa nih kerja di depan layar, kita harus kerjanya di belakang layar doang? Prospek kerja mungkin selama aku ngejalanin pendidikan di ilmu komunikasi konsentrasi broadcasting, selama yang aku tahu mungkin simpelnya teman-teman itu nangkep oh di broadcasting nih kerja televisi atau mungkin broadcasting belajar soal radio. Berarti aku bakal jadi kameramen nih, berarti aku bakal jadi editor nih di sebuah televisi. Menurut aku sih nggak sekecil itu ya gitu. Bahkan teman-teman itu bisa nyoba di segala bidang lah gitu. Tapi ada baiknya fokus gitu, pengennya di mana gitu. Kalau misalnya prospek kerja tadi ya pertanyaannya prospek kerjanya ada di mana sih? Tergantung nih minat lagi. Kalau misalkan teman-teman itu masuk di broadcasting dan minatnya itu di bidang kamera, suka mengambil gambar, mungkin bisa di kameramen gitu. Gak harus selalu jadi kameramen, tapi bisa jadi kameramen. Selain di televisi bisa kerja, bisa juga kan kerjanya selain di televisi kayak perusahaan kamera gitu. Tentu bisa. Katakanlah dengan industri besar mungkin di perfilman masih bisa jadi kameramen, masih bisa jadi DOP, director fotografi. Selain di sana sekarang perlu kerja banyak banget ya.
katakanlah tiap brand itu tuh butuh content creator kan. Mungkin bisa jadi kameramen untuk beberapa brand gitu. Atau kalau misalkan kita nyebutnya di sini ya content creator sebagai content creator. Jadi untuk lini bisnisnya banyak banget sih gitu. Atau mungkin suka di bidang penulisan, suka bikin skrip gitu. Itu juga bisa digunakan baik itu entah di TV ataupun radio, di luar pun juga bisa gitu. Menurut aku sih banyak peluang kerja yang bisa kita dapat di konsentrasi Broadcasting. Nah, itu kan tadi salah satu prospek di pertelevisian nih. Kalau kita mau terjun ke institusi pemerintahan bisa nggak sih? pemerintahan ya. Aku nggak begitu banyak dengar soal pemerintahan, tapi yang sedikit akrab mungkin karena kakak aku kerja di pemerintahan juga ya. Kakak aku pernah bilang kalau misalkan di pemerintahan itu sebenarnya masih butuh anak-anak muda yang kreatif yang bisa ngebikin pemerintahan ini yang di pandangan orang itu kayak kuno, membosankan gitu. Dengan ada anak-anak muda mungkin kayak teman-teman sepantaran kita dan bisa memperbarui atau mengedukasi ke masyarakat soal pemerintahan itu, katakanlah kayak bayar pajak di kakak aku diperpajakan, soal pentingnya bayar pajak itu dibungkus dengan kreativitas anak muda sama sekarang. Dan itu apa yang kita pelajari di broadcasting gitu loh. Kita buat konten, kita pasarkan ke publik gitu kan. Dan itu diedukasi itu sebenarnya. Dan itu dibikin menarik sama ya anak-anak broadcasting kayak kita itu tadi. Begitu. Nah, terakhir nih Gar, apa sih kesan dan pesan untuk sobat mahasiswa di rumah yang pengen masuk ke konsentrasi broadcasting gitu? Oke. Pesan. Mungkin kesannya gitu, kesan selama di broadcast gitu. Oke. Mungkin di sana mungkin teman-teman yang lagi nonton ada yang lagi ngejalanin pendidikannya di ilmu komunikasi di broadcasting. Lagi survive ya. Nah, lagi survive, atau mungkin ada teman-teman adik-adik yang pengen masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Mungkin saran aku yang udah ngejalanin di bidang ini, kalau teman-teman itu benar-benar tertarik mungkin katakanlah kerja di bidang televisi ataupun di radio, di dunia penyiaran itu tadi, pilihan untuk masuk di komunikasi di konsentrasi broadcasting itu ada pilihan yang tepat gitu. Karena baik itu tadi pembahasan kita sebelumnya itu mempelajari tentang apa aja sih yang dilakukan sama teman-teman di televisi dan radio itu di balik layar gitu, proses produksinya sampai sudah bisa menjadi bahan tayangan gitu mungkin. Jadi teman-teman itu yang tadinya hanya penikmat sekarang jadi pelaku baru ini. Dan yang tadinya udah ada ketertarikan ya, mungkin teman-teman itu yang lagi nonton ada seneng nonton program TV gitu, gimana sih orang itu Cara kerja, gimana cara kerjanya. cara kerja. Dengan adanya minat dan suka itu tadi, aku rasa bakal enjoy kok belajar di komunikasi. Jadi pilihannya itu pilihan yang tepat. Dan broadcast ini itu emang benar-benar terjun ke lapangan. Benar banget. Seru sih di broadcasting. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita pada episode kali ini tentang konsentrasi broadcasting. Semoga episode ini bakal membantu banget buat kamu sobat-sobat mahasiswa di rumah yang pengen masuk jurusan ilmu komunikasi. Nah, thank you Kak Ger udah nemenin aku pada episode kali ini. Kira-kira pada episode selanjutnya kita bakal bahas apa ya? Pokoknya stay tune terus hanya di YouTube Kombrod Official. Thank you for watching and bye-bye.